Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafur Rahman dan ada rekan saya juga yaitu Inayah Nabila. Di sini saya akan menjelaskan terkait simulasi Factorial I/O Converse Station, yang dimana Converse Station ini adalah untuk tujuannya itu adalah memindahkan barang dari konveyor kedua menuju konveyor utama. Baik, sebelum kita memulai simulasi Factorial I/O Converse Station, ada beberapa hal yang harus saya jelaskan dari program itu sendiri. Dari program itu sendiri, saya menggunakan Control I/O, yang dimana di sini ada beberapa program, mulai dari inisialisasi Enlight, lalu ada conveyor, lalu ada counter, dan ada converse section. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait inisialisasi Enlight, yang dimana di sini terdapat input boolean start ya, yang dimana nantinya itu akan menyalakan dari konveyor ataupun sistem itu sendiri, yang dimana terhubung kepada logika RS atau reset set, yang dimana logika ini adalah mengutamakan atau memprioritaskan reset terlebih dahulu dibandingkan setnya. Lalu logika ini terhubung dengan output boolean, yaitu start light ataupun lampu dari push button start ya. Lalu di sini pun terdapat input boolean stop, yang dimana ini terhubung dengan logika not. Lalu di sini pun ada emergency stop, sama juga menggunakan logika not, yang dimana dua input ini terhubung ke logika OR, yang dimana logika OR ini tuh apabila satu ini jadi intinya beda dengan logika N, yang dimana logika N itu kan harus syarat semuanya tuh harus terpenuhi terlebih dahulu baru bisa dijalankan. Nah, sedangkan logika OR ini cukup satu saja bisa menjalankan gitu ya ke fungsi selanjutnya. Nah, lalu logika OR ini tuh terhubung juga dengan RS, yaitu ke reset ya, yang dimana nantinya akan terhubung ataupun memberikan output yaitu ke stop light ya, yang dimana nantinya akan memberhentikan dari sistem itu tersebut. Lalu terhubung juga dengan conveyor relay. Nah, di sini juga ada tombol reset, yang dimana tombol reset ini tuh adalah tentunya akan mereset ulang dari keseluruhan sistem dari conveyor ini. Lalu yang selanjutnya ada terkait di bagian conveyor. Nah, untuk conveyor ini tadi sudah saya sebutkan terkait conveyor relay. Pada saat dinyalakan, maka conveyor relay itu akan menyala ya, nantinya akan terhubung dengan conveyor sehingga conveyornya akan berjalan. Nah, di sini pun conveyor relay terhubung ke logika N, yang sudah saya sebutkan, di mana logika N ini tuh apabila ada beberapa syarat yang sudah terpenuhi maka akan menjalankan sistem yang selanjutnya, gitu ya. Nah, di sini pun terdapat output ya, yang dimana output pertama itu adalah conveyor 1, lalu ada load 1, lalu ada exit conveyor. Nah, yang dimana nantinya conveyor ini akan berfungsi ya ataupun berjalan. Lalu yang selanjutnya ada input stop ya, yang dimana untuk memberhentikan dari conveyor tersebut ya, yang dimana ada di bagian conveyor 1. Lalu di sini pun ada input boolean transfer. Nah, ini tuh sebenarnya berbeda dengan input sebelumnya. Ini termasuk ke dalam memoris, teman-teman. Nah, untuk memoris ini terhubung kepada not, lalu terhubung juga ke logika N, gitu ya. Sehingga apabila stop ini nyala ya dan transfer juga, maka semuanya akan mati gitu ya, karena kebalikan. Oke, yang selanjutnya
dari conveyor relay juga terhubung ke conveyor yang keduanya, yang dimana conveyor relay ini terhubung dengan logika AND. Lalu ada juga input add transfer atau di sini pun sebagai sensor di bagian conveyor kedua. Sehingga pada saat barang itu ada ataupun si sensor ini mendeteksi benda, maka nantinya conveyor 2 akan mati. Karena tadi kan dari conveyor relay ini tuh untuk menjalankan sebuah conveyor itu sendiri ataupun sistemnya. Nah, dari e-transfer ini karena sebagai sensor, apabila sensor sudah mendeteksi benda, maka conveyor 2 dan load 2 akan berhenti gitu ya. Nah, langsung ke conversation, di mana conversation ini tuh adalah sensor-sensor yang ada pada bagian conveyor. Pertama ada add transfer 2, yang dimana terdapat sensor untuk mendeteksi benda di bagian conveyor kedua, lalu add exit, lalu ada add transfer 1 dan add entry 1, yang dimana ketiga input ini berada pada conveyor pertama, sehingga karena keempat input ini terhubung ke logika AND, yang dimana apabila add transfer 2 itu mendeteksi dan dari add entry lalu add transfer 1 dan add exit ini tidak mendeteksi, maka fungsi ataupun sistem ini tidak akan berjalan gitu ya. Seperti yang saya bilang bahwa AND ini dapat berjalan apabila semua syarat terpenuhi. Lalu terhubung kepada logika SR atau set reset, yang dimana nantinya akan memberikan output yaitu transfer. Nah, transfer ini tuh terhubung ke conveyor 1 dan conveyor kedua. Nah, lalu di sini pun dari output transfer ini maka akan terhubung ke set reset, yang dimana nantinya akan memberikan output transfer lab 1 dan transfer lab 2, yang dimana transfer nanti itu pada saat sudah menyala dan terhubung ke sini, maka dari barang conveyor kedua akan berpindah ke conveyor ke-1. Lalu di sini ada terkait sistem counter, yang dimana di sini ada counter sensor untuk mendeteksi barang yang lewat, sehingga akan menghitung dari berapa jumlah barang yang sudah terdeteksi gitu ya. Dan di sini pun menggunakan logika F-trig atau falling edge detection. Nah, di sini pun terhubung ke CTU atau counter up, yang dimana counter up ini menghitung dari 1 sampai dengan selanjutnya ya. Beda dengan CTD. Kalau CTD itu counter down, yang dimana menghitungnya mundur. Contoh seperti 20, 19, 18 dan selanjutnya. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya di sini pun terdapat tombol atau input reset ya, yang dimana nantinya akan mereset dari angka yang telah terhitung oleh sensor gitu ya. Nah, lalu di sini pun terdapat numerical. Numerical ini tuh bisa diset untuk mengeset maksimal. Maksimal yang kita inginkan itu berapa, yang dihitungkan nantinya terhubung ke display yang ada di panel. Di sini saya mengset 20. Lalu nantinya apabila counter sensor ini sudah mendeteksi sampai dengan 20, maka counter off akan menyala. Nah, counter off ini akan terhubung ke TOF atau timer off, yang dimana timer off ini mendeteksi apabila sudah 20 ataupun counter off menyala, maka akan menyalakan remover. Nah, remover ini nantinya terhubung ke bagian inisialisasi and like ataupun ke logika OR, yang nantinya secara otomatis conveyor dari conveyor 1 ataupun conveyor 2 akan berhenti
atau semuanya akan mematikan sistem. Setelah itu, untuk menghubungkan lagi atau untuk menjalankan lagi, harus menekan tombol reset terlebih dahulu, lalu tekan tombol startnya lagi. Maka sistem akan berjalan lagi seperti semula dari awal. Baik, langsung saja kita ke simulasi dari Factory IO-nya. Jangan lupa kita running terlebih dahulu. Oke. Nah, baik, di bagian sini adalah kita untuk memulai simulasi dari Factory IO Convert Station. Kita tekan tombol start. Untuk sistem pertama, pada saat kita tekan tombol start, konveyor 1 dan konveyor 2 itu akan berbarengan menyala ya, ataupun bergerak. Di sini sudah terdeteksi add entry 1 sensor sama add entry 2. Nah, di sini add transfer 2 sudah mendeteksi barang sehingga konveyor kedua itu akan berhenti sementara. Di sini ada adalah transfer lab 1 dan transfer lab 2 itu menyala sehingga barang dari konveyor 2 ke konveyor 1 akan berpindah. Terkait hal ini, apabila e-transfer 2 sudah mendeteksi benda, tetapi pada saat di konveyor 1 ini masih terdapat barang ataupun benda yang sedang melewati ke bagian transfer, maka transfer lab 1 dan transfer lab 2 itu tidak akan langsung mentransfer barang tersebut, tetapi menunggu terlebih dahulu bagian konveyor transfer ini kosong sehingga tidak terjadi tabrakan. Nah, seperti contoh ini, transfer 2 sudah mendeteksi, tapi masih ada di konveyor 1 itu ada barang, sehingga transfernya di hold terlebih dahulu sehingga menunggu sampai transfer ini kosong. Baik, langsung kita ke bagian sensor hitung ya, yang dimana sudah mendeteksi 6 ya di bagian di sini display panelnya, dan sekarang sudah 7. Itu sesuai dengan barang yang sudah melewati sensor counter. Dan yang selanjutnya itu kita akan menekan tombol stop, yang dimana akan memberhentikan terlebih dahulu sistem secara sementara. Kita tekan sehingga sistem ini akan berhenti sementara, dan kita bisa tekan start lagi untuk melanjutkan sistem tersebut. Lalu selanjutnya, apabila terdapat hal yang emergency atau darurat, di sini terdapat push button emergency stop, yang dimana hal ini diperuntukkan untuk hal yang darurat. Kita tekan saja emergency stop, maka semua sistem akan berhenti secara otomatis, secara paksa gitu ya, yang dimana emergency stop ini adalah untuk keadaan darurat,
Dan ini pun untuk emergency stop adalah detent switch, yang dimana akan tetap terhubung ataupun tetap nyala sampai kita tekan kembali. Dan kita pun tidak bisa menekan tombol start untuk memulai lagi karena emergency stopnya masih tetap menyala. Dan kita harus tekan kembali emergency stopnya, baru kita tekan lagi untuk start sehingga sistemnya akan berjalan lagi. Nah, di sini sudah 15 barang yang telah terhitung oleh counter sensor. Dan ini yang terakhir, dan sudah 20. Nah, setelah counter sensor mendeteksi 20 benda sehingga dari display pun 20, semua sistem akan berhenti secara otomatis sehingga kita tidak bisa untuk melakukan start kembali karena otomatis untuk men-stop. Apabila kita ingin menjalankan sistem ini lagi kembali, maka kita harus menekan tombol reset terlebih dahulu sehingga sistem akan mulai restart dari awal dan sistem counter pun mulai dari nol kembali dan kita bisa menjalankan sistem ini kembali. Seperti itu. Baik. Cukup sekian penjelasan dari simulasi Factory I/O Control Station. Saya Saifur Rahman dan Indayah Nabila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.